Keseharian hidup kita selalu dipenuhi dengan aktivitas yang sangat melelahkan seperti bekerja dan kuliah. Terkadang ada saatnya pada suatu titik kita merasa lelah dan tidak mau melakukan aktivitas itu lagi. Jika kalian sedang mengalami hal itu, berarti kalian sedang berada di fase burnout. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan burnout itu? Kondisi burnout terkadang sulit untuk dijelaskan karena bukan kondisi medis. Burnout didefinisikan sebagai kelelahan fisik, emosional, atau mental disertai dengan penurunan motivasi, penurunan kinerja, dan sikap negatif pada diri sendiri dan orang lain. Burnout biasanya sering dialami oleh para pekerja kantoran dan juga mahasiswa karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Burnout dapat dialami oleh siapa saja, baik cewek, cowok, muda, maupun tua. Kondisi ini kerap dialami oleh seseorang yang seringkali memaksakan diri untuk terus bekerja, memiliki beban kerja yang berat, bekerja di lingkungan yang toksik, kurangnya apresiasi atas pekerjaannya, atau melakukan kegiatan sehari-hari yang cenderung monoton. Adapun ciri-ciri dari burnout yaitu yang pertama, selalu merasa kelelahan. Yang kedua, merasa tidak punya motivasi dan tidak produktif lagi. Yang ketiga, mulai sering merasa depresi. Yang keempat, adanya perubahan pola makan dan jam tidur. Yang kelima, mulai membenci rutinitas atau pekerjaannya. Yang keenam, lebih mudah marah atau sensitif. Burnout adalah kondisi yang beresiko memengaruhi kesehatan mental seseorang apabila tidak cepat diatasi. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout adalah mencari support system yang baik. Kamu bisa berbicara dengan orang terdekat. Berbicara dengan orang terdekat dapat memberikan semangat dan motivasi bagi diri sendiri. Melakukan kontak sosial dengan orang lain juga dapat menghilangkan stres yang berlebihan. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi burnout yaitu dengan menjaga keseimbangan hidup antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi sebaik mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi waktu untuk bersantai, bekerja, dan melakukan aktivitas sehari-hari lainnya. Langkah berikutnya yaitu melakukan olahraga secara rutin. Aktivitas fisik dapat membantu mengatasi stres dengan baik. Olahraga juga dapat membuat pikiran menjadi lebih fokus dan jernih. Jangan lupa healing dan tidur yang cukup setiap harinya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Nah, burnout itu tidak lahir secara tiba-tiba. Ia justru tumbuh secara pelan-pelan dari tuntunan hidup yang awalnya terasa tidak seimbang. Hari ini banyak orang yang merasa hidupnya itu harus selalu produktif. Terkadang istirahat dianggap malas, berhenti dianggap kalah, dan juga media sosial sering memperparah keadaan ketika kita melihat pencapaian orang lain, akan tetapi kita tidak tahu proses dan luka di balik pencapaian yang ia dapatkan tersebut. Nah, Buya Hamka menyebut fenomena ini sebagai penyakit jiwa manusia modern, yaitu hidup yang terlalu mengejar dunia hingga lupa menenangkan hati. Menurut beliau, manusia seperti ini terlihat kuat dari luar, akan tetapi justru ia rapuh di dalam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa ketenangan hati bukan soal banyaknya capaian, melainkan kejelasan dari tujuan hidup itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa banyak orang yang bekerja keras, akan tetapi justru mereka tidak pernah merasa cukup dari apa yang mereka dapatkan. Karena apa? Yaitu karena hatinya itu sendiri tidak pernah merasa tenang. Nah, burnout menurut perspektif ini bukan semata soal pekerjaan, akan tetapi soal hati yang kehilangan sandaran. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya, carilah apa yang Allah anugerahkan untuk akhiratmu, akan tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Buya Hamka menafsirkan ayat ini sebagai perintah. Perintah apa? Yaitu perintah menjaga keseimbangan hidup.
Beliau mengkritik manusia yang mengejar dunia secara berlebihan hingga mengorbankan kesehatan jiwa dan raganya. Menurut Hamka, ambisi yang tidak bisa dikendalikan justru akan berubah menjadi sebuah beban batin. Nah, disinilah burnout itu muncul ketika manusia memaksakan diri melampaui batas kemampuan dirinya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286 yang mungkin ayatnya ini sudah familiar kita dengar, yaitu berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Nah, Hamka menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa Islam itu tidak mengajarkan pemaksaan diri. Jika seseorang memikul beban di luar kesanggupannya, maka itu bukan tanda daripada kesolehan. Justru itu adalah tanda ketidakseimbangan hidup. Seringkali yang membuat kita burnout itu bukan karena Allah yang memberi beban terlalu berat, akan tetapi karena kita yang mengambil beban yang justru beban itu bukan milik kita. Nah, Buya Hamka menegaskan bahwa manusia yang kehilangan makna hidup justru akan mudah lelah meski pekerjaannya itu tidak berat. Ketika hidupnya itu hanya diisi target demi target tanpa refleksi dan ketenangan, tentu jiwa akan protes. Nah, burnout adalah bahasa jiwa yang meminta untuk berhenti sejenak, merenung, dan menata ulang arah hidup. Jadi kesimpulannya, burnout itu bukan tanda kegagalan, akan tetapi justru ia adalah sebuah peringatan. Peringatan apa? Yaitu peringatan bahwa hidup ini perlu diseimbangkan, juga peringatan bahwa hidup jiwa ini perlu diperhatikan, serta peringatan bahwa tenang adalah kebutuhan, bukan tentang kemewahan. Nah, melalui tafsir Al-Azhar ini, Buya Hamka mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk, akan tetapi siapa yang paling tenang dan sadar diri. Karena pada akhirnya yang membuat manusia itu kuat bukan banyaknya beban, akan tetapi hati yang tahu kemana ia harus bersandar. Mungkin cukup sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan, saya mohon dimaafkan dan harap dimaklumi, karena sejatinya di sini saya hanya belajar dan akan selalu senantiasa belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.